Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Barit TV yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga, kami akan membahas ayat ketiga yang senantiasa terangkai dan berangkai dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yaitu anishkurli wali walidaik. Beribadahlah kalian kepadaku dan berterima kasihlah kalian kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Subhanahu wa taala, dan pada yang saat bersamaan kita berterima kasih, berbakti kepada kedua orang tua sebagai wujud pengabdian kita kepada kedua orang tua yang telah menjadi lantaran kita hidup di dunia ini dengan selamat, dengan baik sampai dengan hari ini. Berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan cerminan dari kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kalian senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Dia juga memerintahkan kepada kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di sini para ulama telah bersepakat, yaitu tidak akan diterima pengabdian kita kepada Subhanahu wa taala, dan pada saat yang bersamaan kita mendurhakai, kita saling membantah apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Ketaatan kepada orang tua merupakan pintu masuk dari mengalirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada orang tua merupakan pintu gerbang kejayaan dan kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pemirsa Barit TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kali dari kalangan Bani Israel ada tokoh yang bernama Jurej. Jurej ini dikenal sebagai orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup-hidupnya senantiasa dihabiskan di masjid. Dia mempunyai seorang ibu yang sudah renta, dan setiap hari pula Jurej senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, memberikan makanan, memberikan pakaian terbaik, memberikan penghidupan yang sangat layak kepada sang ibu. Kemudian suatu kali Jurej tengah menunaikan sholat sunnah di siang hari. Kemudian sang ibu memanggil. Sang ibu mendatangi masjid yang biasa digunakan oleh Jurej untuk beribadah. Wahai Jurej, kesini sebentar, ibu sangat membutuhkanmu. Jurej di tengah sholatnya, di tengah ibadahnya, berguncang dia, bergejolak hatinya. Apakah dia akan meneruskan ibadah sholatnya, atau dia menghentikan sholatnya, kemudian mendatangi ibunya, mendatangi panggilan sang ibu, mendatangi ibu yang telah melahirkannya. Kemudian di antara kebimbangan itu, Jurej memutuskan untuk meneruskan sholatnya. Kemudian sang ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kepedihan tersebut, ibu Jurej memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Jurej diberikan pelajaran, dan jangan matikan Jurej, wahai Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia bertemu orang-orang yang berniat buruk kepadanya. Suatu kali
di kampung tersebut ada wanita yang tiba-tiba hamil tanpa ada yang tahu siapa pelakunya. Si wanita ini dimanapun dia berada, ketika ditanyakan siapa ayah dari bayi yang ia kandung, senantiasa menjawab Jurej pelakunya. Kemudian diadililah Jurej di tengah-tengah masyarakat. Wahai Jurej, kami mengetahui bahwa engkau adalah orang yang taat agama, bahwa engkau adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuamu, bahwa engkau senantiasa mengerjakan kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan senantiasa menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Tetapi Jurej, ada seorang wanita yang mengaku telah berbuat sesuatu bersamamu, dan dia akan segera melahirkan seorang anak. Di tengah hiruk pikuk itu, Jurej menjawab, kita akan buktikan. Ketika bayi itu lahir, kita akan tanya siapa ayahnya. Kemudian ketika si bayi lahir, Jurej bertanya kepada sang bayi. Di sini pernah baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ada 3 bayi yang bisa bicara ketika dalam keadaan betul-betul masih bayi. Yang pertama, bayi yang menjadi saksi tentang kebenaran Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian bayi Isa al-Masih ibni Maryam. Dan yang ketiga adalah bayi pada kasusnya Jurej. Si bayi menjawab bahwa ayahnya adalah seorang pengembala kambing di kampung sebelah yang telah bersama dengan sang ibu berbuat keji dan tidak senonoh. Di sini kita mendapatkan pelajaran. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat yang bersamaan kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita dan telah menjadikan kita makhluk yang terutama di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.